Teman-teman, apakah berlebihan kalau kita, saya, dan antum semua bercita-cita, berkeinginan jadi wali Allah? Jika yang dimaksud wali Allah itu orang sakti, bisa jalan di atas air, bisa terbang, maka sebaiknya tidak usah. Tapi jika yang dimaksud wali Allah adalah orang yang mencintai Allah, orang mencintai Allah adalah orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Allah adalah orang-orang yang mengenal sifatnya, namanya, af'alnya, bahkan rahasia-rahasia zatnya. Jika itu yang dimaksud, maka semua kita wajib berharap menjadi kekasih Allah. Bukankah dalam Al-Quran, dalam hadis, di dalam banyak dalil ada perintah untuk percaya kepada Allah? Bahkan ada ayat, fazkuruni azkurkum, sebutlah aku, ingatlah aku, kenallah aku, kenalilah aku akan mengenalimu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Maka ketahuilah atau cari tahulah, carilah ilmu mengenai la ilaha illallah. Inilah pegangan para wali-wali Allah. Inilah awal perjalanan para kekasih-kekasih Allah. Berarti perintah ini perintah agar kita menjadi kekasihnya. Apakah kita tidak tertarik jika ada ayat menyebutkan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu la khauf, tidak ada rasa gundah gulana di hatinya apapun keadaannya. Begitu juga yahzanun, mereka tidaklah hazan, larut dalam kesedihan. Artinya mereka ini orang yang stabil. Siapakah mereka? Allazina amanu, mereka orang beriman, dan mereka yattaqun, mereka bertakwa. Beriman dan bertakwa itu perintah dari Allah. Maka kalau boleh saya katakan, bukan hanya boleh bercita-cita, tapi kita diperintah untuk mencita-citakan jadi wali Allah. Teman-teman, sahabat yang dimuliakan Allah, jadi wali Allah itu bukan berarti saya harus suci, tidak. Bukankah banyak dalam kisah-kisah terdahulu yang sahih, orang-orang yang terjebak maksiat, yang terjebak dalam dosa, membunuh, kezaliman, tapi kemudian Allah izinkan dia menjadi kekasih Allah. Banyak yang menjual kehormatannya, tapi karena dalam batinnya ingin keluar dari itu. Dia mungkin melakukannya terpaksa, tapi sebenarnya batinnya menjerit, ingin ya Allah selamatkan aku. Akhirnya Allah selamatkan dia dan dia menjadi kekasih Allah. Dan sebaliknya banyak yang beribadah beribuan tahun, mungkin 1000 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 100 tahun. Barsisa itu ratusan tahun. Ada riwayat 500 tahun. Zahirnya taat, ternyata batinnya belum taat. Maka jika karena diuji oleh beberapa masalah saja, imannya boleh goncang. Karena dia tidak kenal Allah. Bagi dia, Tuhannya saat taat beda dengan Tuhannya saat maksiat. Padahal Allah saat kita taat, Allah saat kita maksiat itu sama. Cara berpulangnya sama, cara kembalinya sama, cara sadarnya sama. Maka teman-teman, mari mencita-citakan kekasih Allah, menjadi orang-orang yang kenal Allah. Tiadalah kekasih kecuali kenal, tiadalah kenal kecuali mendekat kepada objek yang akan dikenali. Innallaha, sesungguhnya Allah itu qarib, sangat dekat. Kepada siapa dia dekat? Kepada orang-orang yang muhsinin. Maka lakukanlah kebaikan, kebaikan yang lahir, kebaikan yang batin. Maka kita akan dihantarkan dengan thariqat ihsan itu kepada jalan-jalan wali Allah. Semoga kita diangkat menjadi kekasih-kekasihnya, cinta-cintanya, keluarga-keluarganya. Amin. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum.